Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yogi Hermawan dari SMK YB 17 Jombang. Di sini kami akan menjelaskan tata cara pembuatan roket air. Roket air terdiri dari dua bagian besar, yaitu launcher dan roket air sendiri. Di sini kami akan menjelaskan tata cara pembuatan launcher. Launcher sendiri terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah penyangga, yang kedua adalah peluncur utama. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dan alat-alat yang digunakan. Yang pertama, bahan untuk penyangga. Siapkan pipa PVC ukuran 3/4 dim dengan ukuran 48 cm 2 dan 36 cm setengah 2, 30 cm 4 dan 4 cm 2, 23 1. Itulah bahan bagian penyangga. Dan pipa sambung T 4 dan pipa sambung L 6. Untuk bagian peluncur utama terbuat dari, yang pertama adalah pipa ukuran 23 cm, yang kedua adalah manometer, yang ketiga adalah busur dan keran untuk membuka dan menutup, yang keempat adalah tabel tis, pipa sambungan T4 dan pipa untuk alat peluncuran dengan ukuran 3 dim yang sudah dipotong. Alat yang digunakan untuk pembuatan launcher. Pertama, ada obeng, tang, lakban, selotip, lem epoksi, lem G, lem tembak, dan bor, dan geraji. Itulah alat yang bahan yang digunakan untuk pembuatan launcher. Ya, di sini saya akan menjelaskan tata cara atau skema pembuatan launcher. Pertama, sambungkan pipa PVC ukuran 40 dengan sambungan air. Yang kedua, sambung dengan ukuran 30. Lanjutkan dengan T. Lanjutkan dengan ukuran 30 lagi. Sambungan dengan L. Pipa ukuran 4 cm. Penyambung T. Sambung penyangga bagian atas. Dan ini adalah skema penjelasan tentang penyangga launcher. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan peluncur utama. Pertama, peluncur utama tersusun dari bagian bawah, yaitu tutup pipa PVC yang telah dipasangi dengan
dok ban sepeda dalam sepeda motor yang dimodifikasi sedemikian rupa. Lalu udara diteruskan kepada hubungan P4T dan L dan tutup lagi. Untuk memasang manometer yang juga sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Terus angin dilanjutkan lagi kepada keran. Keran berfungsi untuk menutup atau membuka aliran udara yang diteruskan kepada roket. Dan juga untuk menghentikan laju air saat roket terpasang. Dan selanjutnya untuk bagian reel gig kami menggunakan pipa PVC ukuran 3 dim yang sudah dipotong setengah dan juga sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dan untuk menentukan sudut derajat kami menggunakan busur derajat yang juga sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan roket air. Roket air dibuat dari dua bahan utama, yaitu pipa PVC ukuran 3 dim dan botol air mineral ukuran 1,5 liter. Yang pertama kita akan melubangi pipa PVC ukuran 3 dim dengan lubang yang telah disesuaikan ukurannya, yaitu dengan panjang 20 cm dan lebar 9,3. Untuk bagian noskon kami membuatnya dari kertas manila yang sudah dibentuk sedemikian rupa dengan pemberat malam yang sudah ada di dalamnya. Untuk bagian sayap kami menggunakan imprabot yang sudah dibentuk sedemikian agar dapat meluruskan udara. Dan untuk pemasangan hukum-hukum yang berlaku pada roket air. Roket air sendiri adalah roket yang menggunakan air yang terkompresi dengan udara sebagai tenaga pendorong roket untuk dapat meluncur ke atas. Pertama, di sini saya akan menjelaskan hukum yang bekerja pada roket, yaitu hukum yang pertama adalah hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A, yaitu resultan gaya sebanding dengan percepatan Anda. Semakin besar gaya yang diberikan pada roket, maka percepatan akan semakin besar. Gaya sebanding dengan tekanan udara, sehingga semakin besar tekanan udara, maka percepatan dan gaya roket akan semakin besar. Untuk hukum yang kedua adalah hukum 3 Newton, yaitu mengenai aksi dan reaksi, di mana aksi yaitu saat udara yang terkompresi dengan air keluar, maka akan menyebabkan aksi di mana roket akan meluncur ke atas. Untuk hukum yang ketiga adalah hukum kekekalan momentum, yaitu di mana momentum awal roket sama dengan momentum akhir roket saat roket mendarat. Untuk hukum yang keempat adalah hukum gerak parabola, yaitu pada roket sendiri terdapat center of gravity, di mana center of gravity terdapat di dekat noskon, yaitu saat roket meluncur maka roket akan melayang di udara dan lama akan tertarik oleh gaya gravitasi ke bawah. Dan untuk hukum yang kelima yaitu hukum fluida dinamis, di mana semakin debit air di penampang 1 sama dengan debit air di penampang 2, yang menjadikan semakin besar luas permukaan, maka kecepatan fluida akan semakin kecil. Dan jika semakin kecil luas permukaan, maka kecepatan fluida akan semakin besar. Sekian penjelasan hukum roket, hukum-hukum yang bekerja pada roket. Terima kasih. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover,
not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. Kami dari SMK YP 17 Kencong mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa like-nya SMK YP 17 Kencong bisa.